Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar keislaman tentang sejarah sosial politik Islam pada zaman klasik. Nah, sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 8. Di sini ada Gina Wasila sebagai pemateri 1, kemudian ada Lola Siti Alpia sebagai pemateri 2, kemudian ada Nindi Suryati sebagai pemateri 3, dan Sahrul Gunawan sebagai pemateri 4. Langsung saja ke materi yang akan dibahas, yaitu tentang pemikiran politik Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Sunni. Pemateri pertama yaitu tentang Khawarij yang akan dibahas oleh Gina Wasilah. Baik, saya Gina Wasilah. Saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu tentang kaum Khawarij. Seperti yang dijelaskan di atas, kaum Khawarij merupakan kelompok sempalan yang memisahkan diri dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah adanya peristiwa arbitase atau peristiwa tahkim untuk menerima yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat Perang Siffin. Mengapa bisa disebut kaum Khawarij? Karena Khawarij itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khoroja yang artinya keluar. Maksud keluar dari sini, pada saat itu, kaum Khawarij itu merupakan suatu pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah berhentinya perang Siffin, kemudian adanya peristiwa tahkim atau arbitase, atau bisa disebut juga dengan suatu perjanjian perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah adanya perang Siffin. Tapi pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang tidak menyetujui adanya peristiwa tahkim tersebut. Nah, setelah itu beberapa pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun keluar dari jajaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, yang keluar tersebut disebut dengan kaum Khawarij karena tidak menyetujui adanya peristiwa arbitase. Setelah adanya kaum Khawarij, kemudian kaum Khawarij ini mengembangkan paham dan pemikiran di bidang teknologi dan politik. Paradigma pemikiran dan paham mereka di dua bidang ini didasarkan pada peristiwa tahkim atau arbitase, jadi pemikiran mereka sebagai reaksi atas hasil tahkim dan perkembangan berikutnya. Pemikiran politik mereka yang pokok adalah mengenai eksistensi khalifah, masalah siapa yang berhak menjadi khalifah dan persyaratannya, kemudian masalah mekanisme pengangkatan dan pemakzulan khalifah. Kemudian ada pembentukan lembaga khalifah atau pemerintahan. Menurut Khawarij bukanlah merupakan suatu keharusan atau wajib. Hal ini tergantung kepada kehendak umat apakah suatu pemerintahan perlu dibentuk atau tidak. Kemudian, semua sekte Khawarij mempunyai kesamaan pendapat tentang tidak adanya keharusan membentuk suatu pemerintahan. Bahkan salah seorang pemuka Khawarij yakni Najah bin Amr al-Hanafi dari sekte An-Najad berpendapat bahwa imam atau kepala negara itu tidak perlu sama sekali. Kepala negara diperlukan hanya jika maslahat umat menghendaki demikian. Pada hakikatnya, menurut Najad, umat tidak membutuhkan adanya khalifah, imam, atau kepala negara untuk memimpin mereka. Jelasnya, Khawarij berpendapat bahwa membentuk pemerintah dan mengangkat seorang imam bukan wajib syar'i, melainkan keadaanlah yang mengharuskannya ada. Pemikiran politik Khawarij yang cemerlang dan bercorak demokratis adalah mengenai masalah siapa yang berhak menjadi khalifah atau imam dan atau kepala negara kalau memang dibutuhkan oleh umat Islam. Golongan ini berpendapat bahwa masalah ini berkaitan dengan kemaslahatan umat dan karena itu bukanlah hak monopoli suku tertentu. Siapapun, apakah ini orang Quraisy atau bukan, apakah ia orang Arab atau bukan Arab, boleh menjadi khalifah selama ia mempunyai kemampuan untuk memegang jabatannya. Bahkan seorang budak sekalipun boleh dipilih menjadi pemimpin masyarakat muslim jika ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Kemudian ada pembahasan kaum Khawarij lebih mengutamakan orang non-Quraisy untuk menduduki jabatan khalifah. Alasan yang dikemukakan agar mudah dimakzulkan apabila ia menyimpang dari ketentuan syariat, sebab tidak ada
ashabiyat untuk melindunginya atau keluarga besar yang akan membelanya. Karena itu, ketika mereka memasukkan Ali sebagai khalifah, mereka menggantikannya dengan mengangkat Abdullah bin Wahab al-Rasibi, yaitu orang non-Quraisy. Itulah sebabnya para peneliti sepakat mengatakan bahwa kaum Khawarij adalah para pemegang prinsip demokrasi yang tulen. Patut pula dicatat bahwa mereka mengambil sikap oposan terhadap pemerintah yang diakui sah oleh mayoritas umat Islam seperti dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Bahkan mereka menghalalkan darah para penguasanya karena mereka telah keluar dari Islam dan telah berdosa besar serta boleh dibunuh. Karenanya baik para khalifah Umayyah maupun para khalifah Abbasiyah mereka menganggap tidak sah. Mereka tidak dipilih rakyat dan karena itu pula mereka harus dimakzulkan. Bila perlu, menurut mereka harus dibunuh. Kemudian sejarah pun mencatat bahwa kaum Khawarij tampil sebagai salah satu gerakan yang meronggong dua dinasti itu. Sikap radikal mereka dan tentu dipengaruhi oleh prinsip teori politik mereka mengenai imamah. Adapun mengenai kualifikasi bagi khalifah di samping, tidak disyaratkan harus berasal dari suku tertentu. Menurut Khawarij, sang calon harus punya kekuatan, berilmu, berlaku adil, kemudian punya keutamaan dan waro', sedangkan mekanisme pemilihannya diserahkan kepada kehendak kaum muslimin. Yang penting dipilih secara bebas dan benar dan pembaiatannya dilakukan secara sempurna oleh seluruh kaum muslim pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaum Khawarij meyakini bahwa seorang pemimpin atau ketua negara itu tidak harus orang Quraisy, bahkan seorang budak pun bisa menjadi pemimpin apabila ia mampu untuk memegang jabatannya tersebut dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dipimpinnya, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu Syiah yang akan disampaikan oleh Lala Siti Alfiah. Menjelaskan tentang Syiah. Syiah adalah mazhab politik yang pertama kali lahir dalam Islam. Mazhab mereka tampil pada akhir masa pemerintahan Utsman, kemudian tampil pada akhir masa Ali. Kelompok Syiah merupakan keagamaan yang mendapatkan bentuk sempurnanya pada masa dinasti Abbasiyah, serta berkembang menjadi kelompok besar dan memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Aliran-aliran pokok Syiah. 1. Syiah Kaisaniyah. Kaisaniyah adalah sekte Syiah yang mempercayai keimamahan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. 2. Syiah Zaidiyah. Zaid merupakan saudara kandung Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, putra dari Ali bin Husain Zainal Abidin. 3. Syiah Gulat. Syiah Gulat adalah sebutan untuk kelompok Syiah yang ekstrem. Mereka adalah pengikut Ali yang terlampau jauh melakukan pemujaan terhadap sosok dan kepemimpinan beliau. 4. Syiah Imamiyah. Secara garis benar, sekte Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah melakukan pemujukan yang tegas atas kepemimpinan Ali setelah beliau wafat. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibahas oleh saya tentang Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah berpandangan bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena nas tidak tegas mempermasalahkan untuk membentuk negara. Menambah dalam karangannya melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntunan muamalah manusia. Mu'tazilah sebagai gerakan atau sikap politik lahir pada awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara Thalqah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Tasib. Konsep politik Mu'tazilah pada umumnya menegaskan bahwa imamah atau kepemimpinan negara ini merupakan pilihan rakyat. Menurut mereka, karena Allah tidak memberikan penegasan tentang siapa yang harus memimpin umat sepeninggalan Nabi. Kaum Mu'tazilah tidak pernah membentuk pemerintahan, bahkan dalam politik praktis pun tampaknya tidak begitu menarik perhatian mereka.
Barangkali hal itu disebabkan oleh sikap netral mereka terhadap kasus-kasus yang berbau politik. Mereka lebih suka memilih jalan yang ditempuh pendahulu mereka, seperti Hasan al-Basri. Materi selanjutnya yaitu Sunni yang akan disampaikan oleh Sahrul Gunawan. Saya Sahrul Gunawan akan menerangkan tentang Sunni. Ahlus Sunnah atau yang dikenal dengan Sunni pada mulanya merupakan sekelompok ulama yang berpendirian bahwa orang-orang dalam Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah telah banyak menyeleweng dari ajaran agama, atau lebih tegasnya telah menyeleweng dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para salaf. Sunni merupakan sebuah kelompok besar dalam Islam yang tetap teguh untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang itu berbeda dengan ajaran lainnya seperti Syiah, Khawarij maupun Mu'tazilah. Ajaran utama dari Ahlus Sunnah adalah mengakui akan adanya Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah berdirinya dinasti Umayyah, nama lembaga khalifah tetap dipertahankan dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Nama lembaga khalifah tetap dipertahankan dan diganti menjadi kerajaan Arab. Dalam sejarah pemikiran Sunni, meskipun terdapat perbedaan yang umum di antara mazhab-mazhab, seorang khalifah bukan saja berarti penerus dan pemerintahan yang terlebih dahulu, tetapi juga seorang yang secara definitif tertunjuk sebagai wakil, diberi otoritas oleh orang yang telah menunjuknya. Meskipun banyak penguasa baik dari dinasti Umayyah berupaya mengaitkan status ilahiyah kepada para khalifah, Sunni pada umumnya menganggap khalifah sebagai penguasa yang sah yang memerintah dan mengatur rakyatnya. B. Politik Sunni pada zaman klasik dan zaman pertengahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah belum dikenal dengan pemikiran politik Islam. Ia baru muncul pada periode Bani Abbasiyah. Sehubung dengan itu, umumnya berdasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, keutamaan keturunan. Yang kedua, bai'at sebagai syarat yang disepakati oleh umat Islam. Yang ketiga, prinsip musyawarah yang dipilih atau konsultasi. Yang keempat, prinsip secara adil. Walaupun mayoritas kaum Sunni menerima prinsip umum tersebut, namun perbedaan-perbedaan pendapat banyak di pemerintahan ini tetapi tidak terhindarkan. Melihat begitu beragamnya akad dan dasar bagi perumusan teori politik mereka, yaitu tradisi politik umat Islam sejak generasi yang pertama. Hal itu disebabkan pemikiran dan gagasan mereka tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap gerakan-gerakan tersebut dalam rangka mempertahankan status kekuasaan politik yang ada. Materi selanjutnya yaitu pemikiran politik tentang proses terbentuknya negara dan unsur-unsur negara. Pemikiran politik tentang proses terbentuknya negara. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksudkan, dan ketika peradaban manusia telah menjadi kenyataan, mereka pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan untuk memelihara mereka. Kemudian unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yaitu ada 4. Yang pertama, umat, yakni sekelompok manusia yang mempunyai satu bentuk unit yang merupakan satu bangsa yang memiliki syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu satu tempat atau kawasan atau daerah, yaitu yang dapat menampung bangsa itu untuk hidup bersama-sama dalam satu kawasan. Yang
Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar, yaitu yang mengikat bangsa itu dalam tindak tanduknya, tingkah lakunya, cara hidupnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, pimpinan atau imam atau kepala negara, yaitu yang memegang tampuk kekuasaan, menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman. Jadi, kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan, segala pemikiran politik yang timbul, baik pemikiran politik Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Sunni, timbul karena pertikaian politik. Memang dapat kita katakan bahwa soal pertikaian ini pada dasarnya adalah semata soal politik seseorang yang berhak menjadi kepala negara. Kemudian prosedur pengangkatan Khulafaur Rasyidin secara ijma oleh sahabat dan kaum muslimin sebagian telah dikemukakan menjadi dasar bagi teori politik para juri Sunni. Sehubungan dengan itu, secara umum didasarkan pada 4 prinsip umum. Pertama, keturunan, kedua, baiat ke baiat, kemudian ketiga, prinsip syura atau musyawarah dan konsultasi, kemudian keempat, prinsip peradilan. Pada proses terbentuknya negara, Robi memulai pembahasannya tentang negara atau kota berdasarkan kenyataan sosial sebagai proses yang membawa terbentuknya kota-kota dan akhirnya menjadi negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa hidup seorang diri. Ia butuh berkumpul bersama yang lain makhluk jenisnya itu. Itulah sebabnya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan bagi umat manusia adalah suatu keharusan dan menurutnya karena kemampuan manusia seorang diri terbatas dan membutuhkan orang lain, tidak bisa bekerja hanya sendiri saja. Memaksanya untuk kerjasama dengan orang lain, sedangkan unsur-unsur negara secara umum terdiri dari wilayah, adanya penguasa, rakyat, dan pengolah negara. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.